Halo, di video ini akan bahas tentang multithreading. Apa sih multithreading itu? Tapi sebelum masuk ke materi, kenal lagi ya sama yang bikin video dan kontennya, yaitu Ilham dan Iim dari 2D4 Teknik Informatika A Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di kelas sekarang kita bahas. Nah, kalian pasti sebelumnya udah pernah dengar kan istilah multitasking, multiprocessing, dan multithreading. Tapi apa sih bedanya? Jadi, multiprocessing itu adalah menjalankan beberapa proses dalam waktu bersamaan. Sedangkan, multithreading ialah menjalankan beberapa thread dalam waktu bersamaan. Nah, multiprocessing dan multithreading ini cara-cara biar perangkat bisa dibilang multitasking, yaitu proses mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan. Sekarang kita balik lagi ke thread. Thread ini merupakan bagian di dalam suatu proses, di mana thread digunakan untuk menjalankan suatu subproses tertentu. Misalnya nih, kalian lagi buka browser, kalian lagi baca-baca artikel sambil download film. Nah, dalam contoh itu, digunakan multithreading, yang tiap threadnya menghandle subproses tertentu. Karena thread menjalankan fungsi tertentu, maka di setiap thread ini ada stack dan registernya sendiri. Selain itu, thread-thread dalam suatu proses saling berbagi data mengenai proses tadi. Jadi ada heap dan variabel global lainnya. Sehingga tiap thread yang berada dalam suatu proses dapat berkomunikasi dengan mudah. Thread step, life cycle dari thread. Dimulai dengan state new, yaitu ketika objek thread baru saja dibuat, tapi belum bisa dijalankan, sehingga masih belum bisa berbuat apa-apa. Lalu, ada state runnable, kondisi di mana method start telah dipanggil, tetapi threadnya masih belum bisa dijalankan. Selanjutnya adalah state running, di mana kondisi thread ini telah di-start dan bisa dijalankan. Setelah running ini, thread akan masuk ke state not runnable atau block. Kondisi ini sebenarnya thread masih aktif, tapi belum memenuhi beberapa syarat untuk running. Misalnya, thread sedang menunggu di bagian kritis sementara. Ada thread lain yang sedang menjalankan bagian kritis tersebut, atau ketika method sleep dan method wait yang dipanggil. Dan yang terakhir adalah state terminate atau dead, kondisi di mana thread berhenti berjalan. Tetapi ada juga thread yang waktu dibuat itu langsung memasuki kondisi terminate. Terus ada juga kondisi di mana thread sewaktu masuk state running langsung berhenti dan langsung memasuki state terminate. Sekarang kita bahas tentang proses. Proses merupakan program yang sedang berjalan. Beberapa instan dapat dibuat dari satu program dan tiap instan tersebut merupakan proses. Misalnya, saat membuka dua jendela browser, maka terdapat dua buah proses, yaitu browser A dan browser B. Setiap proses memiliki alamat memori yang terpisah, sehingga semua proses secara default berjalan secara independen. Bila suatu proses korup, tidak akan berpengaruh pada proses lainnya. Apabila suatu proses ingin berkomunikasi dengan proses lainnya, perlu dilakukan prosedur tertentu. Prosedur itu sering disebut dengan Inter-Process Communication atau biasanya kita sebut dengan IPC. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa thread merupakan live wait, sedangkan proses merupakan happy wait. Nah, apakah benar multithread ini bisa menjalankan beberapa thread dalam waktu yang bersamaan? Mungkin
teori saja, tapi secara praktek, thread belum tentu berjalan secara bersamaan. Nah, misalkan ini adalah beberapa thread yang sedang berjalan. Apakah thread tersebut berjalan secara bersamaan? Belum tentu. Jika komputernya hanya memiliki satu CPU, maka thread-thread tadi akan berjalan seperti ini. Thread-thread ini dijalankan menggunakan concurrency term, di mana prinsipnya ialah dengan melakukan CPU time slicing untuk tiap task yang berjalan. Biasanya untuk menentukan pemrosesan tersebut berdasarkan prioritas dan juga waktu yang telah diatur oleh sistem. Bila komputer yang digunakan memiliki lebih dari satu CPU atau lebih dari satu prosesor, maka task tersebut akan dijalankan menggunakan parallelism term. Prinsipnya ialah dengan menggunakan beberapa CPU tadi untuk mengeksekusi tasknya masing-masing. Selanjutnya, ini merupakan contoh konkurensi dan paralelism sekaligus. Jadi, jika beberapa thread sedang dijalankan, belum tentu thread tersebut berjalan bersamaan. Bisa saja dia masuk ke concurrency term atau parallelism term. Keuntungan multithreading. Yang pertama, meningkatkan respon dari pengguna. Aplikasi interaktif menjadi tetap responsif meskipun sebagian dari program sedang diblok. Karena tadi, jika satu thread sedang diblok, maka thread lainnya masih bisa berjalan dengan lancar. Kedua, pembagian sumber daya. Beberapa thread yang melakukan proses yang sama akan berbagi sumber daya. 3. Ekonomis. Pembuatan sebuah proses memerlukan pengalokasian memori dan sumber daya. Maka dari itu, melakukan multithreading adalah sebuah pilihan yang bagus. Selanjutnya, 4. Mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. That's all. Terima kasih ya udah melihat video ini. Jangan lupa di like juga kalau emang materi ini sangat membantu kalian. Terima kasih.